Oke, timnas Indonesia U17 berhasil memetik kemenangan pertama, kemenangan perdana, poin perdana di Piala Dunia. Kita Indonesia berhasil ya mengamankan 3 poin menghadapi Honduras ya, tapi 3 poin ini tidak cukup untuk membawa timnas U17 untuk lolos ke 32 besar ya. Tapi dengan hasil ini juga kita semua patut bersyukur ya atas hasil yang diraih oleh timnas U17 ya. Coach Nova Arianto berhasil membawa timnas kita ini, timnas U17 kita ini, timnas kelompok umur ini lolos ke Piala Dunia. Ini Piala Dunia. Kalau kita bicara AFF, kalau kita bicara Asia, SEA Games itu masih di bawah dari Piala Dunia. Ini Piala Dunia adalah ujung dari semua kompetisi ya. Kenapa? Karena nggak semua tim bisa lolos ke Piala Dunia ini, teman-teman. Jadi saya rasa kita bangga kepada Coach Nova ya, kepada pemain-pemain muda kita, karena ini awal dari segalanya ya. Pemain muda kita U17 sudah bisa lolos ke Piala Dunia ya. Pasti untuk lolos ke Piala Dunia untuk senior itu pasti ada kemungkinan lebih besar lagi, teman-teman. Karena apa? Karena kita udah lolos di kelompok umur gitu loh. Jadi hasil dengan skor 2-1 ini dipersembahkan untuk Indonesia. Terima kasih untuk Garuda Muda, terima kasih untuk para pemain semua ya yang telah berjuang bersama-sama. Kita nggak bolehlah hujat satu sama lain. Karena apa? Karena ya satu grup kita juga Brazil ya kan. Brazil itu negara yang sangat bagus sepak bolanya ya, negara yang sangat kuat ya. Wajar kita kalah dari Brazil ya. Jadi saya rasa patutlah kita beri semangat, kita beri kata-kata selamat kepada Coach Nova Arianto telah membawa timnas ini, telah membawa nama Indonesia sampai ke kancah Piala Dunia, teman-teman. Dan saya berharap ya semoga Coach Nova ini nggak dikotak-katik oleh PSSI. Karena apa? Seperti yang saya lihat ya, pelatih yang bagus akan diganti gitu loh. Jadi saya berharap lah untuk PSSI, tolong ya, jangan sampai Coach Nova ini diganti lagi ya. Ini pelatih bagus, ini pelatih berkelas ya, pelatih jujur ya, nggak mau kesana kesini, nggak mau banyak bicara ya. Ini pelatih memang memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi ya. Makanya Bung Toel kesal tuh lihat Coach Nova ya, nggak suka lihat Coach Nova. Makanya pelatih yang nggak disuka Bung Toel ini adalah pelatih yang bagus, teman-teman ya. Jadi saya harap ya PSSI tolong jangan dikotak-katik pelatih Coach Nova ini. Ini pelatih bagus, pelatih harapan kita ya. Dimana lagi ada pelatih lokal ya yang bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia? Nggak ada kan? Nggak ada, teman-teman. Jadi saya berharap ya untuk PSSI tolong ya Pak Erick Thohir ya, jangan lagi membuat blunder ya, jangan lagi membuat statement-statement yang menjatuhkan pelatih ya. Saya berharap itu. Dan teman-teman semua ya, marilah kita berikan semangat ya, sepatah dua kata komentar untuk timnas kita agar mereka bisa melihat ya kan, bahwasanya kita menghargai apa yang mereka raih sampai detik ini. Jadi walaupun kita nggak bisa melihat mereka secara langsung di Qatar ya kan, kita bisa mensupport lewat doa, kita bisa mensupport lewat menonton di televisi kita masing-masing, teman-teman. Dan kalau kita bicara secara permainan ya, dari segi permainan gila, permainan timnas U17 ini adalah permainan yang sangat bagus ya. Di level U17 itu permainan seperti ini adalah permainan yang sangat gokil menurut saya ya. Dari sistem berjalan dengan baik ya, apa yang diinginkan Coach Nova dengan yang diarahkan, yang ditampilkan di lapangan, semua itu pemain ngerti gitu loh. Diterapkan pemain semua. Jadi saya rasa ini pemain-pemain ini harus dikawal ketat ya, didukung dimanapun mereka berada di klubnya, harus disupport ya. Karena ini bibit-bibit unggul ya. Karena mereka sudah merasakan gimana nuansa, gimana angin dari Piala Dunia itu. Mereka udah merasakan. Tinggal nanti ya pemain-pemain yang memang konsisten, pemain-pemain yang memang memiliki kemampuan yang luar biasa itu bisa bertahan sampai ke umur mereka di masa muda mereka gitu ya. Jadi kita nggak susah lagi mencari bibit-bibit unggul gitu loh, nggak menaturalisasi lagi dari Belanda gitu loh. Jadi sudah ada bibitnya. Jadi kita tinggal
mengembangkan gitu loh. Kita tinggal meracik gimana si anak ini bisa tampil dengan maksimal lagi, lebih kuat lagi, lebih matang lagi. Jadi itu saja saya rasa teman-teman semua, kita harus bersyukur walaupun kita nggak lolos ke 32 besar, tapi ini adalah hasil yang terbaik untuk Indonesia. Jadi mungkin itu saja dari Profesor Bola. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa ikuti channel ini. Thank you.